Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, grup 1 rahimakumullah. Insyaallah di dalam mujahadah perjuangan kita untuk mencapai sisi ketuhanan diri kepada Allah, tentunya kita berbenah diri. Berbenah diri di sini bukan artinya kita berkelakuan baik, bukan kita ini belajar hanya dengan mengikuti dan mencari pengalaman, tapi berbenah diri ini adalah meningkatkan perjalanan diri, ya, memperjalankan diri kita pada tahap yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kedudukan yang dirahmati oleh Allah, yaitu menerima rahmatnya Allah. Bercerita kita kembali kepada perjalanan kerohanian diri. Perlu kita ketahui, banyak dalam kaum umat Islam yang menjalankan ilmu kepada Allah, baik dalam makom tasawuf maupun dalam makom tauhid. Sering kita dengar ada kata-kata sufi. Nah, ini sebetulnya apa yang dimaksud dengan sufi itu? Seperti apa sufi itu? Apakah sufi itu nama orang? Apakah nama ibadah? Apakah itu sebuah kodrat? Dari mana asal usulnya ada kata sufi itu? Apakah itu yang dimaksud oleh orang-orang awam? Orang sufi itu katanya tinggalnya di ujung gunung, tidak mau ketemu orang banyak. Ada juga yang beranggapan orang sufi itu tidak mau makan binatang, hewan. Ada juga orang bilang orang sufi itu orang banyak pantangan. Ada juga yang beranggapan orang sufi itu adalah manusia aneh. Ada juga
yang beranggapan orang sufi itu manusia tingkat tinggi. Bermacam-macam pendapat, prasangka, akal manusia di dalam menilai sebuah kodrat yang bernama sufi. Tapi dalam perjalanan ini kita akan membahas dan memberikan wawasan apa sebetulnya yang dikatakan sufi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpedoman kita kembali terhadap ajaran tauhid awal. Tauhid awal Allah di Qudsinya mengatakan, Alayya mayinun wa qad khalaqtuka min qablu malam tahu syai'a. Aku telah menjadikan kamu dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu apapun. Misteri kejadian terjadinya wujud manusia ini sampai detik ini, mengkaji diri dan mengkaji Tuhan sama sulitnya. Sama sulitnya. Sebetulnya siapa manusia ini awalnya? Nah, inilah yang perlu kita pelajari dan harus kita ketahui. Jangan nanti kata orang sufi, kita sufi juga. Jangan menempatkan prasangka akal di dalam sebuah dugaan ketuhanan. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita mengingat kodrat yang sangat aneh, yaitu sebuah wujud. Kenapa dia tahu tentang Tuhan? Kenapa kita tahu sekali sedikit pun kejadian yang terjadi pada Tuhan? Kenapa manusia itu bisa mencapai pengetahuan? Dan sebodoh-bodohnya orang, kalau di jalan Tuhan, kenapa dia sama pintarnya dengan orang yang sekolahnya tinggi? Inilah yang disebut daya tadi. Daya diri kita yang sebenarnya, yang membuat kita adil di mata Allah, yaitu sama pintarnya. Kalau kita ingat yang mendampingi Allah di saat Allah ada, masih juga ada yang mampu menerangkan bagaimana adanya Allah sebelum semuanya ada. Ini kan sangat misteri sekali manusia ini. Sangat aneh sekali. Siapa asal usulnya manusia ini? Apa kemampuan yang ada di dalam diri manusia itu sebetulnya? Kok dia tahu semuanya? Hanya kelalaian dan kemalasan yang membuat kekafiran dan kejahilan hidup dia. Pada dasarnya, manusia itu adalah sebuah rahasia besar, yaitu rahasianya Allah. Dibisukan sekalian binatang di muka bumi ini agar dia tidak menceritakan bagaimana riwayat Adam dengan Allah. Dibisukan semua yang ada di dalam laut dan air agar dia tidak bisa menceritakan siapa Adam, siapa Allah. Beruntung sekali kita menjadi bagian objek utama Tuhan adalah diri. Teringat kita kembali pada sejarah kajian sifat kholiknya Allah. Dengan sifat berdiri sendiri dengan kekholikan dia. Siapa yang mampu menceritakan dikala dia sendiri? Ingat, ada
sesuatu yang diajak oleh Allah berbicara di dalam dirinya sendiri. Ada yang diajak oleh Allah berbicara dengan kauninya. Dia panggil kauninya, dia bicara dengan kauninya. Bagaimana kalau aku jadi Tuhan? Bisakah kamu jadi umat? Dan dia bicarakan semuanya. Tetapi kalau kamu bisa jadi umat, hanya derajat yang bisa kamu dapat. Tetapi kalau kodrat, tetap kodratku sendiri. Karena aku khawatirkan engkau bisa berbicara kepada yang lain, dan tidak ada tempat kembalimu kecuali aku sendiri. Maka aku berikan suatu hidayah kepadamu, sebuah kodrat. Inilah yang pernah dialami masa khalik terjadi dengan masa kulik, yang mana di kala itu ma'rifat menyaksikan adalah nur ma'in. Apa yang disaksikan oleh nur ma'in adalah kejadian terjadinya sebuah wujud keumatan yang berasal dari sebuah alam yang dinamakan alam sulbi. Alam sulbi adalah hati halusnya Tuhan, di mana dikatakan sulbi itu belum berderajat sesuatu pun yang ada di situ, hanya ada satu yang menempatinya. Dikatakan qalbi tunggal atau hati tunggal di kala itu. Maka Allah jadikan sebuah dengan kehendaknya, tetapi yang berasal dari sulbi itu sendiri, atau dikatakan dengan hati sirnya, hati tunggalnya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan ba'dal tunggal di kala itu. Setelah itu dia jadikan sebagai saksi bagi dia dalam kodrat nur ma'in, dan dia jadikan sebuah kodrat diri sebagai diri yang hamba kepadanya. Tetapi belum ada derajat, belum ada asma apapun di kala itu. Tapi setelah itu maka dijadikanlah suatu kodrat yang berasal dari sulbi. Sin, la, dan bi. Sulbi. Siapa sin? Nas. Apa lam? Makom. Siapa bi? Adalah batin Tuhan. Bila. Bi. Jadi terjadilah dalam satu makom sulbi, yaitu hati, alam hati, di mana tanizil kadim, Tuhan menjadikan sebuah nur hayat disebut zat awal. Zat awal dari batinnya, yaitu sebuah wujud diri berasal dari batinnya Allah. Bi ninnas, bi sulbi. Maka terjadilah sebuah diri batin oleh Allah, atau Tuhan di waktu itu, atau aku dalam masa itu sebutannya. Apa yang terjadi? Berdirilah segala wujud batin Allah, hayatlah batin Allah sebagai diri yang berasal dari rahasia. Rahasia diri tertinggi, rahasia tingginya Allah adalah sebuah diri.
Maka dia hadirkanlah kekolikan dengan menciptakan kulik sebagai kenyataannya, menyatakan adanya Allah dan menceritakan bagaimana perjalanan diri Allah. Maka inilah yang dikatakan yang diruhanikan oleh Allah berupa diri. Sin, la, bi atau sulbi, maka dia jadikanlah kodrat diri itu disebut dengan sufi. Sufi adalah sebuah diri batin rahasia Allah, diri batin yang berasal dari rahasia Allah. Maka sin la'bi tadi berdiri menjadi sin fa alif sir. Sufi yaitu hayatnya Allah adalah batin yang berasal dari rahasiaku. Inilah yang dikatakan sin adalah nas atau keumatan kehambaan, sementara fa adalah batin, sementara alif i kasrah itu disebut sir. Batin sir yang menjadikan sebuah batin berwujud sebuah diri itu dinamakan sufi. Setelah dia mewujud sebagai sufi, maka kodrat inilah yang akan menjadi rohani. Setelah Allah tiupkan ruh zat tunggalnya ke dalam sufi, maka di situ dia bernamakan rohani. Maka rohani makomnya masuk kepada sifat lam dari sulbi menjadi qalbi, penyempurnaan atau batin Allah yang sempurna. Rohani bermakomkan kepada qalbi, sufi bermakomkan kepada sulbi. Di sinilah Allah benar-benar menyatakan kehambaan seorang sufi, yaitu orang yang sudah menyempurnakan batinnya Allah berupa diri. Maka diwajibkan kita menyempurnakan diri ini menjadi batinnya Allah, sehingga hidup batin ini dengan sirnya Allah. Hanya sin, fa dan alif sufi. Hayatmu adalah batinku, berasal dari rahasia. Itulah asal usulnya kehidupan rasirnya Allah dalam batin yang maujud. Itu yang dinamakan sufi. Maka diperintahkan kepada seorang yang ingin mendapatkan kesufian Allah dengan 3 kodrat, dia harus menjalankan 10 amalan besarnya Allah untuk merubah perjalanan rohaninya kepada 7 tingkat jalan besar. 10 jalan besar harus dirubah oleh rohaninya. Rohaninya harus memperjalankan 10 kodrat besar. 10 kodrat besar yang harus dilalui oleh rohani seorang orang sufi. Jadi bukan sembarangan menjadi sufinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang 10 perjalanan atau 10 perjalanan ini akan bisa menjadi susulan daripada pelajaran. Baik, kita bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan disampaikan oleh juru tabligh terhadap pertanyaan jamaahnya.
Silakan juru tabliknya memimpin Pak Utari. pertanyaan jamaahnya. Pak Utari monitor. Tidak ada Pak Utarinya. Oh ya sudah. Baik, para jamaah rahimakumullah, saya menggantikan sementara, mohon izin Bu ya. Silakan. Ya. Karena Pak Utari mungkin sinyalnya kecil atau nggak bisa masuk, tadi beliau hadir kok Pak. Jadi saya menggantikan. Baik para jamaah, kalau tadi apa yang disampaikan tausiah Buya mengenai diri sufi, mungkin ada pertanyaan, silakan kami berikan waktu dari jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Mungkin Pak Bambang, silakan. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin, insya Allah. Buya mau tanya nih Buya. Apa batasan-batasan sufi pada diri kita Buya? Terima kasih. Iya. Kalau batasan diri sufi itu tidak ada lagi sifat asal di diri, melainkan berdirinya sifat usul yang tunggal. Ini di atas la maujudun illallah, ya. Memang betul-betul diri sebuah batin yang berasal dari sirnya Allah yang maujud, mewalikan Allah kepada setiap umat. Jadi tidak ada lagi asal-asal. Kalau asal itu umpamanya dikaji kodrat Adam, dikaji kodrat Muhammad. Kenapa? Karena Adam berasal dari Muhammad. Nah, ini asal namanya. Jadi kalau usul, tidak ada lagi yang maujud melainkan batinku sendiri. Nah, ini namanya sufi. Sin, fa, dan sir alif. Nah, jadi dalam sebuah al-kisah riwayat, seorang sufi itu dia ingin menjemur pakaian yang sudah dia cuci. Tapi begitu dia mau menjemur, dia terpikir kalau dia taruh di rumput, rumput akan mati, lemes. Ya, dia taruh di ranting pohon, nanti pohon ini merasa tersiksa dan ada bebannya. Akhirnya dia cari benda mati yang tidak ada menanggung beban, maka dia buatlah untayan tali untuk dijemurin. Nah, ini sudah ada sufi pertamanya. Ya. Nah, itu seperti itu dia hatinya seorang sufi itu. Gitu. Jadi tidak ada kalau disebut batasan, karena itu adalah kodrat mutlaknya Allah bernama sufi yang asal usulnya mewujud di dalam sulbi, ya. Jadi kalau kolbinya dia sulbi dulu itu, langsung dari batinnya Allah, tempat Allah bercerita, itulah kodrat sulbi itu. Kodratnya sufi itu tempat Allah bercerita. Jadi kalau di zaman dahulu dia, kalau orang sufi itu artinya dia tidak membutuhkan segala yang zahir atau mendaharkan apa yang dia makan, gitu ya. Jadi dia cukup makan nur, itu sudah cukup bagi dia. Nah itu ya kan. Nah jadi begitulah kira-kira kesufian Allah, kesufian diri, sebuah diri kepada Allah. Jadi batasannya itu adalah kodrat mutlak. Paham? Jadi kira-kira bisa nggak kita bisa jadi sufi Buya? Terima kasih. Pasti bisa, karena memang kita berasal dari itu. Nah, inilah yang harus kita benar-benar capai, ya.
Tentunya dengan kita mengikuti iman tauhidnya. Nah itulah. Makanya kita artinya ilmu kesufian itu Allah katakan ke sufi itu inni ja'altuka fil fuadi muhadditsti. Apa katanya? Cukup engkau saja yang ada satu-satunya di dalam sulbiku. Ya. Nah, begitulah Allah memperhatikan. Nah, sekarang kalau kita sudah menjadi rohani, kita membalikan bahwasannya qalbi itu mukmini baitullah. Gitu ya. Saling menempatkan. Nah, itu makanya kalau yang sufi itu, kalau kodrat sudah sufi ini adalah kodrat yang nahnu rohani halalna badana, yaitu aku adalah dua jiwa bersatu di satu badan. Jiwa yang hanya perbedaannya lagi, itu paham? Jiwa manusia, jiwa Tuhan. Nah gitu. Jadi disinilah al-abdu rabbun wa rabbun abdun. Nah, hamba itu adalah aku dan aku jugalah hamba itu. Nah gitu ya. Inilah. Jadi kalau kata hamba itu kan dua, pemiliknya dua, namanya satu. Hamba Allah. Nah aku ini Tuhan, kan gitu. Nah datang kita lagi ngaku hamba Allah. Nah kita ini hamba Allah. Nah kan perbedaannya kan sedikit itu. Nah kira-kira begitulah halusnya ya. Paham? Paham ya. Jadi kalau nanti bersedekah di masjid jangan minta-minta catatin nama ya. Bilang dari hamba Allah. Berarti kita mewakili Allah menyelamatkan manusia dengan sedekah kita. Paham? Paham, insyaallah Bu ya. Amin. Insyaallah. Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Bambang dan alhamdulillah Buya menyampaikan lebih jelas lagi. Terima kasih kami sampaikan. Baik, para jamaah sekalian, silakan Pak Lalu dan Pak Bambang mohon diturunkan Pak untuk tangannya. Pak Lalu dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam meningkatkan diri ke kesufian ini Buya, bagaimana caranya kita kodrat yang 10 ini supaya masuk ke sana atau meleburnya ke sana, bagaimana supaya jadi sufi? Nah, seperti tadi kan harus kita melalui kodrat yang 10, bagaimana caranya? Iya, nanti ada tugas 10 kodrat besar atau perjalanan besar yang harus dilalui. Nanti akan kita jalankan, ya. Nah, karena ini berupa tausiah, saya menerangkan makna hakikatnya dulu, ya. Nanti ada 10 al-kisah makom besar yang harus ditempuh dalam mengadakan perubahan rohani. Nah gitu ya. Jadi 10 perjalanan rohani akan dilaksanakan oleh 10 kodrat amal besar. Itu untuk menuju sufinya. Paham? Insyaallah. Baik. Dan lagi Bu ya. Ya. Lagi satu, bagaimana caranya sulbi ini di dalam kolbi gitu supaya menjadi orang betul-betul jadi sufi. Iya, setelah sulbi ini lebur menjadi sufi dengan kita jalankan 10 perjalanan tadi, dia akan lebur sama kayak kolbi lebur menjadi nurani, rohani, rabbani. Begitu. Nanti kan lebur, nanti dia akan lebur ke situ. Dulu kita kolbi, nah kolbi lebur jadi nurani, rohani,
Rabbani. Sulbi juga lebur menjadi sufi setelah dia jalankan 10 perjalanan besar. Gitu. Dan itu akan disampaikan nanti, insyaallah ya. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Tolong suaranya dibuka bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak ada yang bertanya, saya mohon izin, Buya. Ya, kaget namanya. Kenaikan sedikit Buya. kaget. Iya. Jadi begini, Buya, setelah kita memahami rangkaian dari perjalanan ini, yang terakhir setelah kita menemukan diri al-haqqul mubin, kemudian kita masuk kepada salat daim yang artinya kodrat-kodratnya seluruhnya untuk menuju dirinya. Dalam arti rangkaian tahapan itu sampai kepada sufisme. Berarti ini adalah suatu tahapan ya Bu ya. Seperti yang Bu sampaikan, seperti itu ya Bu ya, tahapan-tahapannya. Iya. Mohon dijelaskan Bu. Iya, itu tahapan atau dikatakan perjalanan rohani. Ya. Itu namanya perjalanan rohani. Nah, ya. Nah, jadi asal kita punya iman tauhid. Ya. Kalau digeser iman tauhid, ikut, jangan tinggal. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan tinggal. Jadi karena sekarang gini, apa iya masuk akal manusia bisa mengkaji Tuhan? Ya kan tidak masuk akal kan? Tapi setelah ilmu tauhid ini menguraikan siapa manusia, nanti apa kata akal kita? Fi'lu mumkini au tarkuhu. Maka jadilah aku berpikir mungkin, kenapa tidak? Nah, jadi kalau sekarang mungkin apa mungkin? Kan itu. Apa iya ada manusia bisa ketemu Allah? Apa iya manusia bisa mengingat Allah? Nah, disinilah kenaikan pemahaman rohani yang akan menjawab pertanyaan itu. Bukan kita jawab dengan bisa atau insya Allah, tapi kita jawab dengan yaitu kenyataan atau nyata atau mubin, gitu ya. Nah, inilah perjalanan tauhid, namanya memperjalankan rohani. Jadi jangan nanti dipikir kita punya qalbi, Allah tidak punya sulbi. Ya, ada yang dikeluarkannya dari hatinya saat dia aja bercerita. Bagaimana wahai batinku, sirku, seandainya aku jadi Tuhan, bagaimana sir? Ya, mari kita coba tanya batin dulu nih ya. Begitulah, makanya ada kami-kami kata Allah ya. Nah gitu. Jadi harus bisa digeser pemahaman ini. Kenapa? Karena ini wajib dipahami oleh siapapun yang mengaku umatnya Allah. Nah begitu. Jadi inilah yang dikatakan tauhid. Jadi tidak ada perbedaan sebuah kajian, tetapi hanya ada peningkatan kajian. Makanya Allah katakan kalau soal engkau mengkaji aku, hanya aku katakan kata Allah, innama sadaqatil fuqara wal masriki wa binis sabil. Nah artinya
silakan laksanakan dan amalkan dengan sungguh-sungguh, tapi keluar dari caramu berpikir dan ikutlah pikiran yang benar dengan sungguh-sungguh. Nah, pikiran ada, cuma cara kita berpikir yang tidak boleh. Tapi ikutkanlah kekuatan pikiran, pasti bisa. Tapi cara berpikir itu yang tidak bisa. Itu harus mengikuti sebuah wujud pedomannya. Begitu, paham? Ya, insya Allah Buya, alhamdulillah Buya, barakallah, alhamdulillah. Jadi saudaraku sekalian, ada lagi yang dipertanyakan lagi? Ya, Baik, masih ada yang bertanya lagi? Mohon maaf, saya pakai HP, jadi saya tidak melihat yang lain, cuma melihat yang ini. ya baik. Mungkin perlu mujakarah sebentar. Saya akan pamit dulu, nanti kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.